Baik adik-adik di rumah, di video kali ini saya mau lanjut bahas tentang konjungsi ya. Kalau di video sebelumnya saya bahas tentang konjungsi intra kalimat. Sedangkan video ini saya akan bahas tentang konjungsi antar kalimat ya. Konjungsi antar kalimat ini adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat ya. Selain berfungsi untuk menghubungkan, konjungsi antar kalimat juga digunakan untuk memberikan makna terhadap kalimat sebelumnya untuk melanjutkan kalimat selanjutnya gitu. Jadi artinya begini, konjungsi antar kalimat ini adik-adik hanya boleh ada di awal kalimat ya. Hanya boleh ada di awal kalimat. Gitu. Nah, apa saja konjungsi antar kalimat ini? Misalnya untuk menyatakan konsekuensi itu akibatnya dia tidak datang kuliah, titik. Akibatnya gitu ya. Dia tidak datang kuliah, titik. Akibatnya dia tidak lulus gitu. Dengan demikian ya, oleh sebab itu semua adalah konjungsi antar kalimat. Jadi konjungsi ini hanya boleh ada di awal kalimat gitu. Sejatinya itu juga ya, konjungsi antar kalimat sebenarnya, sesungguhnya atau bahwasannya gitu. Kemudian bahkan selanjutnya, kemudian apalagi akan tetapi ya, itu juga konjungsi antar kalimat, akan tetapi, namun. Nah adik-adik, misalkan timnas Indonesia berhasil menang atas Nepal, oleh sebab itu mereka berhak tampil di Piala Asia 2023. Ini hanya contoh ya. Kemudian pasangan Marcus dan Kevin kalah dari pasangan Cina, padahal sebenarnya mereka tampil sangat baik ya. Kedatangan orang itu sangat memberikan dampak positif, bahkan pekerjaan yang harusnya belum selesai bisa diselesaikan olehnya ya. Itu dia konjungsi konjungsi antar kalimat ya, yang mana konjungsi ini bertugas untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya, begitu. Kemudian berikutnya adik-adik ada konjungsi antar paragraf. Nah, kalau tadi sudah 3 kita pelajari ini ya. Pertama itu konjungsi intra kalimat, kedua antar kalimat, ketiga konjungsi antar paragraf. Nah, konjungsi antar paragraf ini adik-adik bertujuan sama ya, untuk menghubungkannya. Namun pada jenis ini konjungsi berguna untuk mengawali suatu paragraf. Untuk menghubungkan dengan paragraf sebelumnya gitu. Contohnya itu misalkan kata oleh karena itu ya. Oleh sebab itu, di sisi lain. Nah, contoh konjungsi ini ya. Misalnya kita lihat Rina mendapatkan nilai yang bagus untuk mata pelajaran matematika. Hal itu dikarenakan ia belajar sangat giat, belajar tiap malam, titik. Bahkan ia sampai lupa untuk makan seharian, titik. Sekarang kita masuk di paragraf baru. Oleh sebab itu, Rina justru harus dilarikan ke rumah sakit setelah ujian karena mengalami tifus ya. Padahal dia harus menghadiri acara penghargaan yang diadakan oleh sekolahnya. Nah, itu dia contohnya ya. Jadi adik-adik, saya mau simpulkan bahwa konjungsi itu merupakan kata penghubung yang bertugas untuk mengaitkannya atau menghubungkan kata dengan kata, kemudian kalimat dengan kalimat ya, atau paragraf dengan paragraf. Nah, semua konjungsi itu memiliki tugasnya masing-masing. Jadi ada konjungsi yang hanya boleh menghubungkan kata dengan kata, ada konjungsi yang hanya boleh menghubungkan kalimat dengan kalimat,
ada konjungsi yang hanya boleh menghubungkan paragraf dengan paragraf, seperti yang saya sudah sediakan tadi contohnya. Untuk file materinya akan saya sematkan ya. Kalian bisa download sendiri materinya dan sesuaikan dengan penjelasan saya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan atau ada yang membingungkan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Selamat sore.